Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Teman-teman, konten kali ini adalah saya buat untuk menanggapi video terbaru yang diposting oleh Muhammad Nuruddin Official ya, sore ini ya. Bahwa di video terbaru itu dia ada membahas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan menurut saya Muhammad Nuruddin Official ini berbuat setengah adil kepada Ibnu Taimiyah ya. Karena di dalam video itu dia berkata akidah yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada penyimpangan. Bahkan dia akan mengatakan nanti akan membuat video ya di penyimpangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Bahkan di video itu dia ada menyebut kitab Syawahidul Haq yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Dan saya pikir ya Muhammad Nuruddin Official ini ya sebagaimana video saya yang lalu, dia ini taklid buta ya kepada orang-orang yang semisal beliau ya, yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi sepertinya juga sayang juga ya, benci tapi sayang, benci tapi rindu ya. Sebagaimana yang kita ketahui, Yusuf An-Nabhani ini dia ini orang yang paling panjang menulis tahzir kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala malah mengabadikan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Bahkan menyebarkan ilmu-ilmu beliau melalui kitab-kitab beliau. Dan juga menghinakan musuh-musuhnya, yakni musuh-musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menanggapi Muhammad Nuruddin Official, maka saya akan ikut yakni membela kehormatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Sunni Salafi. Dan saya tidak akan memakai kitab para ulama dari luar. Saya cukup kali ini saya akan membacakan yakni sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma SHMM MA. Beliau ini adalah guru besar pada Fakultas Syariah UIN Jakarta ya. Dan buku beliau ini berjudul Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Fikih Islam yang diterbitkan oleh Pustaka Firdaus. Dan yang saya miliki ini adalah cetakan kedua bulan September tahun 2002 ya. 2002. Dan buku ini adalah tulisan beliau ya. Tulisan beliau berasal dari disertasi beliau, yakni Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma. Disertasi beliau untuk promosi doktornya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 1989. Buku ini berjudul Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Fikih Islam. Nah, ini bukunya teman-teman. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan membacakan buku ini yakni pada halaman 22 dan 23. Berkata Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma,
Sementara itu Ibnu Taimiyah yang sebenarnya telah lama terlibat kontroversi teologis dan sufistis dengan orang-orang yang tidak sepaham dengannya, harus mengalami ujian berat dan tuduhan tajsim dan tasbih, yakni menyerupakan Tuhan dengan makhluk dari lawan-lawannya. Ujian berat pertama yang dialami Ibnu Taimiyah terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 698 Hijriah atau 1299 Masehi. Yakni ketika orang-orang Hammah meminta fatwa tentang pemahaman sifat-sifat Tuhan yang terdapat dalam beberapa ayat Quran seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surah Toha ayat 5. Wa jaa'a rabbuka wal malaka saffan saffa, ya, Al-Fajr ayat 22. Atas beberapa pertanyaan ini, konon Ibnu Taimiyah memberikan jawabannya dalam bentuk risalah yang olehnya diberi judul Ar-Risalah Al-Hamawiyah. Dalam risalah yang kelak ternyata mengundang polemik itu, Ibnu Taimiyah menyatakan antara lain bahwa semua orang yang beriman wajib mengimani keseluruhan sifat Tuhan yang disebutkan Quran sebagaimana adanya tanpa harus ditakwilkan, karena menakwilkan ayat as-sifat dan menjelaskan apa yang dikehendaki daripadanya tergolong ke dalam urusan yang ada di luar jangkauan kesanggupan manusia. Sementara pada waktu yang bersamaan, kata Ibnu Taimiyah, kita dituntut supaya melakukan tanzih atau memahasucikan Allah dari menyamakan atau menyerupakannya dengan makhluk. Catatan kaki nomor 33, Said Sadiq Muhammad, Opcit, halaman 130. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Berlainan dengan maksud Ibnu Taimiyah yang sesungguhnya mempertahankan tanzih, jawabannya di atas oleh lawan-lawannya ditafsirkan lain. Malahan dituduh tajsim dan tasbih. Akibatnya ia mendapat tantangan serius dari para fuqaha di bawah komando Al-Qadi Jalaluddin yang bermazhab Hanafi. Ibnu Taimiyah dihadapkan kepada para hakim dan ahli hukum yang terkemuka untuk mempertanggungjawabkan pandangan-pandangannya di dalam risalah itu. Maka terjadilah perdebatan sengit yang akhirnya ternyata dimenangkan oleh Ibnu Taimiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari perang polemik yang seru di kemudian hari. Catatan kaki nomor 34, Komaruddin Khan, The Political Talk of Ibnu Taimiyah, terjemahan Anas Mahyuddin, Pustaka Bandung 1983, halaman 20. Sekian. Jadi saya telah membacakan buku ini ya, buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Amin Suma, seorang ulama kita. Di sini beliau mengatakan bahwa yang saya garis bawahi, saya di buku saya ini saya garis bawahi dengan tinta merah ya, maka terjadilah perdebatan sengit yang akhirnya ternyata dimenangkan oleh Ibnu Taimiyah.
Ini adalah satu pujian yang sangat tinggi dari seorang ulama Indonesia. Barangkali nanti ada kawan-kawan atau saya sendiri akan menyebutkan bagaimana pujian ulama-ulama di luar Indonesia dan juga bahkan di Indonesia. Itu saja teman-teman, dan saya akan menutup yakni video kali ini dengan syair dari ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang Abu Ismail Al-Harawi. Dia berkata, Syekhul Islami habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu. Syekhul Islam sangat kami cintai, tetapi al-haq lebih kami cintai daripada dia. Dan setiap orang selain Nabi yang maksum dapat diterima dan ditolak pendapatnya. Madarijus Salikin, juz 2 halaman 38 oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kita semua. Semoga kita bisa menjalankan apa yang telah beliau ajarkan di kitab-kitab beliau, tanpa kita menutup diri juga sebagai manusia. Beliau pasti ada salah. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang paling sempurna. Tetapi orang-orang yang membenci kepada Rasulullah tetap ada. Apatah lagi hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga bermanfaat